Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Guntarko, asal Cilacap, mahasiswa PPG dari 4 tahun 2020 LPTK Universitas Tanjuran Malang. Hari ini, Senin 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran secara daring pada siswa kelas 5 SD Negeri Karangrejo 01 Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap dengan mata pelajaran tematik tema 5 ekosistem. Dan ini formulir pendaftaran uji kompetensi saya program pendidikan profesi guru periode 5 tahun 2020. Mohon doa restu, semoga semua terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Bagaimana kabarmu? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Guru selalu mengingatkan ke kalian tepat patuh 3M. Ada yang tahu 3M, Mas Abi? Kurang dengar, Pak. Terus Cuci tangan, jaga jarak. terus yang ya sebelum Mas Abi Tunggal, Abi Musa Tunggal, tolong dipimpin berdoa ya. Ya, Pak. Siap, berdoa mulai. Ya, pinter. Makasih ya Mas Abi. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ikuti ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak.
Iya, Pin. Makasih. Sama. Nah, biar tambah semangat, kita tepuk PPK dulu. Masih ingat? Ingat. Ayo, pimpin bareng-bareng. Tepuk pipinya. Iya, pinter. Terima kasih. Sama. Sebelum lanjut ke pelajaran, ini daftar hadirnya nanti tolong diisi ya. Ini daftar hadirnya sudah Pak Guru kirim lewat WhatsApp grup. Ya, nanti tinggal kalian ketik isi nama, siswa asal sekolah. Oke? Tema 1. Nah, apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Timbal dalam misalkan antum dengan nilainya bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling menghargai. Nah, iya betul. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup saling mempengaruhi. Oke. Nah, ada pun tujuan memperjelas baik itu. Dengan mencermati bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata baru. Dengan mengamati gambar yang ada dalam video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara parasitisme, komensalisme, dan monoisme, serta menyebut hubungan khas suatu makhluk hidup secara Nah, di situ ada gambar. Coba kalian sebutkan. Di situ di gambar itu ada apa aja ya? Dari tanah air. Iya betul, ada matahari di sini, ada pohon, ada jerapah, ada ada batu, ada batu, kali lihat ada ikan, ada batu. Nah, kalian akan membaca. Tolong dibaca simbiosis. Simbios merupakan interaksi antara satu dengan lainnya.
Jadi simbiosis berupa interaksi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nah, itu seperti ikan, terumbu karang, ini ada kapal, terus ada lebah dengan bunga, juga ya. Oh, siapa yang ini? Ada yang ini simbiosis? Satu, apa dibaca? Parasitisme. Ini simbiosis itu dibagi menjadi tiga, yaitu satu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan tiga simbiosis parasitisme. Nah, coba ya mutualisme ya. Yang ya di sini ada bahkan simbiosis simbiosis mutualisme antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Coba contohnya simbiosis mutualisme apa aja? Lebah dan bunga. Ya, lebah mendapatkan bunga terbantu oleh nah, apa? Dibaca. Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya apa ya? Remor. Iya. Hidup dan remor. Ya, contohnya yaitu ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora akan terlindungi dari pemangsa sementara dirugikan. Kalau simbiosis Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. contohnya, nah, ya, Rafflesia mendapatkan nah, ya satu dan ini contohnya lalu juga bisa ya. Oh. Yang ini mendengarkan Mbak Evi membaca. Ada hubungan antara makhluk hidup jadi bagian dari kehidupan dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain. Makan tumbuh dia makan tumbuh yang tidak dapat membuat makanan. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri seperti konsumen. Beberapa jenis konsumen makan ini dimakan herbivore. Makan tumbuhan konsumen ini makan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber dinamakan karnivor. Dari tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Nah, ya betul. Jadi di sini ada beberapa jenis konsumen
makan tumbuhan nama herbivora, konsumen yang makan daging itu dinamakan omnivora, yang makan daging tumbuhan dinamakan omnivora. Laut tanya. Oke. Untuk belajar yang dulu tolong. Mau share video berat ya? Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Ekosistem sendiri memiliki dua komponen. Yang pertama, komponen abiotik, dan yang kedua, komponen biotik. Komponen abiotik yaitu segala benda tak hidup atau benda mati pada suatu lingkungan. Sedangkan komponen biotik yaitu semua makhluk hidup pada suatu lingkungan. Berikut adalah contoh komponen abiotik, misalnya matahari, air, batu, dan tanah. Sedangkan komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa komponen biotik yaitu semua makhluk hidup pada suatu lingkungan, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga komponen ini dapat dijabarkan lagi dalam komponen-komponen lainnya, yaitu pertama, individu, kedua, populasi, dan ketiga, komunitas. Untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut ini. Ekosistem. Dalam ekosistem terdapat individu, yaitu makhluk hidup tunggal, misalnya ikan badut, dan terdapat juga populasi. Populasi yaitu kumpulan individu yang sejenis, misalnya sekelompok ikan badut, dan terdapat pula komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan. Ekosistem yaitu komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya, misalnya air laut, cahaya matahari, dan oksigen. Nah, itulah tadi tayangan video mengenai individu, populasi, dan komunitas dalam suatu ekosistem. Jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dapat dibedakan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup manusia itu sendiri. Ekosistem alami. Ada beberapa contoh ekosistem alami dalam kehidupan ini, di antaranya ekosistem pantai, ekosistem laut, ekosistem gunung, dan ekosistem hutan. Sekarang, mari kita ambil salah satu contohnya, yaitu ekosistem pantai. Dalam suatu ekosistem memiliki komponen biotik dan komponen abiotik. Misalnya pada ekosistem pantai, adapun komponen biotiknya meliputi pohon kelapa, kepiting, ikan kecil, rumput, dan pohon bakau. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi pasir, air, batu, matahari, udara atau angin. Selanjutnya, ekosistem buatan. Kita bisa menjumpai beberapa contoh ekosistem buatan, di antaranya ekosistem sawah, ekosistem kolam, ekosistem bendungan, dan ekosistem perkebunan. Ini adalah beberapa contoh ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi keperluan hidup atau kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Sekarang, misalnya kita ambil sebuah contoh, yaitu ekosistem sawah. Dalam ekosistem memiliki dua komponen, yang pertama komponen biotik, dan yang kedua komponen abiotik. Mari kita lihat komponen biotik pada ekosistem sawah, meliputi padi, rumput, katak, dan berbagai jenis hewan air lainnya. Sedangkan komponen abiotik pada ekosistem sawah meliputi tanah, air, matahari, dan udara atau angin.
Belajar asik bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Sekarang, cobalah jawab beberapa kuis berikut. Pertama, Nah, tadi kan sih melihat videonya kan, video pembelajaran. Kita belajar dari ekosistem sawah disebutkan satu persatu. Ya. Pak Guru mau tanya, coba masa ini Lembah. ya, ekosistem sawah di sawah ada apa saja coba? Bulan. Tanah. Air. Tumbuhan, padi, Terus ada keong, keong, terus apa lagi? Tikus. tikus, ular, Yo, ada belalang apa enggak? Ada apa enggak? Ada orang. Ada orang. Orangnya Mas Randy ya? Apa Mas Abi? Ya. Mas Randy, Ya. Komponen abiotik yang ada di sawah. Coba sebutkan komponen abiotik apa saja yang ada di sawah. Ada? tanah, udara, Ya. Terus, cahaya matahari, terus, cahaya matahari, Orang-orangan sawah. ya betul, pintar. Sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Matahari. Yang ada di sawah apa aja? Sebutkan komponen biotik yang ada di sawah. Padi, kata, Ayo, apa tadi? Ya, terus ini ada apa ini? bebek, belalang, Iya. keong, teratai, teratai, Nah, sekarang kanan. Yo. Ini sebagai apa? Padi sebagai proses. Padi. konsumen 1 tikus, Nah, terus konsumen 2 ular, dimakan. 1 konsumen 2 Ya, elang mati dimakan. pengurai, burung elang, pengurai, Rantai makanan adalah apa? dengan urutan tertentu. Ya, rantai makanan adalah merupakan proses makan dan dimakan pada serangkaian organisme dengan urutan tertentu. Nah, pada gambar ini apa Guru? Di Konsumen tingkat 1 elang konsumen tingkat 3 ya, elang mati terus oleh pengurai.
Dari makanan. Coba salah satu bisa menyebutkan. Ular. Produsen. Padi dulu. Kita dari mulai. Padi dimakan apa saja? Produsen. Ular. Ular. Ya. Ya seperti ini tadi dimakan konsumen 1 terus ke konsumen 2, konsumen 1, konsumen 2 dan selanjutnya. Masa ini dibaca. Di dalam ekosistem Hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan terlibat dalam beberapa rantai makanan dengan produsen. Kumpulan dari rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Pada gambar di sini seperti itu, ada tadi dimakan belalang, dimakan tikus, pun juga dimakan ini, dimakan ulat, dimakan belalang juga, belalang dimakan oleh katak, bisa dimakan oleh air, bisa dimakan oleh yang lain. KPD dan evaluasinya nanti Pak Guru lewat WhatsApp. Pak Guru sediakan linknya, nanti kalian tinggal klik, kalian kerjakan, terus nanti kirimkan lagi. Ya Pak. Iya Pak. Kesimpulan, ya jadi kesimpulannya satu, untuk mencari kosakata baru dalam sebuah teks bacaan non fiksi, bacalah secara menyeluruh teks bacaan yang ada. Nah, jadi kalian ketika kalian mencari kosakata baru itu tolong dibaca dengan seksama semuanya, runtut dari awal sampai akhir, baca menyeluruh, terus kalian catat kosakatanya itu ya. Nah, yang setelah kalian ketik kata ada di teks bacaan itu bisa tulis kalian. Yang ketiga, kesimpulan sebuah ekosistem antara makhluk satu dengan makhluk hidup lainnya saling membutuhkan, lalu akan membentuk sebuah rantai makanan dan keamanan ya. Dan ketika lihat dalam kelas itu sebenarnya kalau pada bahan ekosistem
kalian seperti teman ya, punya yang sudah akhiri ya. Tolong Mas Abi, tolong. Siap, dua, mulai. Nah, Mas, aku ingatkan lagi LKPD dan evaluasinya tolong dikerjakan.